Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Dakwah dengan membuat video tema Islam sebagai agama, risalah, dan dakwah. Nah, jika kita berbicara tentang pengertian dari masing-masing kata Islam, risalah, agama, dan dakwah, mungkin akan terlalu banyak mengulur waktu. Maka dari itu, saya akan memberitahu apa itu pengertian singkatnya tanpa mempersempit penangkapan makna terhadap pemikiran kita. Nah, maksud dari Islam adalah agama, risalah, dan dakwah, yaitu sesuatu yang harus disebarluaskan kepada seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, pemeluknya diperintahkan untuk mengajak dan memberi petunjuk kepada manusia menuju kepada kebenaran, membuat mereka menyukai kebaikan, dan menyeru agar mereka menjauhi sebuah kebatilan dan kejahatan, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan atau disebut kufur menuju cahaya iman. Jadi pada hakikatnya risalah yang kita perlu sebarkan adalah Islam sebagai agama hak dan benar dengan keteguhan hati, keikhlasan diri dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang esa, tiada Tuhan selain Allah dan tiada yang patut disembah selain Ia. Akan tetapi Islam yang benar akan mengajak juga dengan cara yang benar dan tidak akan berkontra dengan agama lain sampai menganggap agama selain Islam adalah agama yang salah dan jahat. Islam mengajarkan toleransi sebagaimana Allah berfirman, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini. Apakah kamu akan memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Quran Surat Yunus ayat 99. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Islam juga mengakui adanya agama lain dan menghormati kebebasan dalam beragama. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman, dan janganlah kamu debat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya kami berserah diri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk berdebat dengan orang lain, termasuk ahli kitab Yahudi dan Kristen, dengan cara yang baik dan sopan. Nah, di sini saya merujuk kepada Buya Hamka, teman-teman. Buya Hamka ini berkontribusi signifikan terhadap perkembangan dakwah di Indonesia melalui pendekatan yang humanis dan inklusif. Ia menekankan pentingnya dakwah bil lisan, melalui lisan, bil kitabah melalui tulisan, kemudian bil hal melalui perbuatan. Nah, dalam menyebarkan ajaran Islam, karya-karyanya seperti Tafsir Al-Azhar mengintegrasikan konteks sosial dan budaya Indonesia, menjadikannya lebih relevan bagi masyarakat. Buya Hamka juga memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan Islam serta mendorong toleransi antar umat beragama. Nah, metode dakwahnya yang dialogis tetap relevan di era modern ini. Juga membantu dalam membangun hubungan harmonis antara pendakwah dan umat dalam konteks toleransi. Buya Hamka mengartikan dengan kata bisikan suara hati sebagai keputusan individu untuk memilih agama atau keyakinan berdasarkan bisikan hatinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Nah, jadi pada dasarnya kita sebagai umat penyeru, selain daripada korelasi toleransi dalam menyeru dan mengajak, kita pun harus tetap teguh pendirian dengan mengatakan Islam benar dan selamat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat akan termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85.